Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawabannya. Dan sorry kemarin gua nggak upload karena kemarin seharian hujan full dari pagi sampai malam sampai paginya lagi. Ini masih gerimis-gerimis nih. Semoga aja ini masih bisa masuk lah, suaranya nggak terlalu ganggu lah. Dan langsung aja lah kita gaskan lagi dah jawabannya. Dan ini langsung 2 chapter ya coy. Jatah hari Jumat dan juga Minggu. Jumat dan juga Sabtu gua satukan aja biar durasinya agak lebih panjang daripada gua potong Jumatnya atau Minggunya. Minggu lagi Sabtu. Jadi gua sambung aja lah, Jumat sama Sabtunya gua satukan aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan dia benar-benar luar biasa. Dia menangkap seorang tetua dan juga langsung menyingkirkannya di hadapan mereka semua, yang membuat para tetua yang tersisa mereka semua marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Zaufan hingga membuat mereka kini mulai menyatukan kekuatan di antara mereka semua. 500 ahli dan juga para tetua yang tersisa mereka semua langsung mengejar Zaufan, mengincarnya dalam satu gerakan yang membuat Zaufan dia juga kembali merubah jiwa naga hitam menjadi jiwa naga biru. Dan itu cukup mengejutkan bagi orang-orang ini karena ternyata jiwa naga biru sungguh luar biasa gila. Dalam satu serangan ternyata langsung melahap para kultivator yang ada di arena virtual, dan itu tentunya sangat-sangat mengejutkan melihat Zaufan melenyapkan mereka hanya dalam satu gerakan. Namun melihat apa yang dilakukan oleh Zaufan yang kembali merubah bentuk wujud jiwanya membuat orang tua ini dia pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Tapi ketika dia akan bertanya kepada Zhao Desu, di sini Zhao Desu dia justru malah bingung pula bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi, karena harusnya menurut dirinya yang pernah dia lihat jiwa naga biru adalah jiwa yang paling lemah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ucap dari Zhao Desu. Harusnya bukankah ini adalah api pemurnian? Ucap dari dirinya. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Desu membuat orang tua ini dia pun marah dan dia pun bertanya apa lagi yang dimiliki oleh Zaufan, ucap dari orang tua ini. Dan untuk Zhao Desu dia pun mengatakan kalau ternyata Zaufan masih memiliki satu perubahan wujud jiwa lainnya lagi, yaitu jiwa naga ungu. Tapi di sini Zhao Desu dia mengatakan harusnya jiwa naga ungu tidaklah terlalu berbahaya untuk mereka, ucap dari Zhao Desu. Tapi ternyata itu semua salah, karena ketika Zhao Desu berkata seperti itu, Zaufan dia telah kembali merubah wujud jiwa naga ungu miliknya dan langsung melahap orang-orang yang ada di sekitaran dari dirinya, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi orang tua ini. Apa? Itukah yang kau sebut tidak berbahaya? Itu jiwa bentuk itu, ucap dari orang tua ini yang marah. Dan dia mengatakan kalau Zhao Desu adalah orang yang tidak berguna. Dasar kau, akan aku hancurkan saja jiwanya langsung, ucap dari orang tua itu. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu membuat Zhao Desu dia pun kembali mengatakan kepada orang tua itu kalau jiwa naga ungu adalah wujud yang paling lemah dalam hal sisi pertahanan, ucap dari Zhao Desu. Tapi orang tua itu nggak peduli lagi dengan apa yang diucapkan oleh Zhao Desu, dan dia mengatakan kalau Zhao Desu hanyalah tidak berguna. Diam, aku tidak lagi percaya dengan omong kosongmu, ujar dari orang tua itu, yang membuat Zhao Desu hele. Ya gimana lagi, dia tidak lagi dipercaya oleh orang tua itu. Dan benar saja kini orang tua itu pun langsung melesat menuju jiwa naga ungu, dan hal itu pun juga dipahami dan juga disadari oleh Zaufan. Dan ketika orang tua ini tepat muncul di hadapan dari jiwa naga ungu, dia pun bersiap untuk dapat menghancurkannya dengan serangan miliknya. Namun sebelum dia menyerang, di sini dia juga sempat melirik ke arah Zaufan dan dia juga bergumam kalau teknik teleportasi yang dimiliki oleh Zaufan sungguh sangat berbahaya, sangat-sangat mengerikan. Dan pedang yang dimiliki oleh Zaufan juga sungguh kuat, namun memberikan efek balik pula kepada penggunanya. Dan dia juga berpikir jika saja Zaufan dia menggunakan teknik teleportasinya untuk melarikan diri, tapi itu semua tidak akan cukup bagi Zaufan untuk menarik jiwanya lagi, dan jika itu terjadi maka dia hanya perlu menghancurkan jiwa yang dimiliki oleh Zaufan. Namun dia juga sedikit khawatir jika saja Zaufan justru malah berteleportasi, bukannya kabur tapi ke arah dirinya dalam kondisi yang tidak siap, membuat dirinya akan sangat ada dalam posisi yang berbahaya. Jadi dia berpikir untuk dapat mengamati Zaufan sebelum dia bertindak, pikir dari orang tua ini. Dan dia benar saja kini melihat kalau ternyata Zaufan kembali bertarung melawan rekan-rekannya, dan Zaufan kembali menghancurkan senjata roh yang dimiliki oleh orang-orang itu. Dan
Hal itu pun sesuai dengan apa yang dia pikirkan karena Zauvan kini kembali mendapatkan efek balik setelah dia menghancurkan pedang yang dimiliki oleh orang-orang tua itu, yang membuat orang tua ini dia pun senang dan dia juga tahu kalau saat ini Zauvan harusnya energinya sudah habis. Harusnya kau sudah hancur dan kau kini tidak lagi memiliki kemampuan untuk berteleportasi dan sekarang hancurlah kau dan harusnya organ dalam tubuhmu juga sudah mulai hancur, ucap dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia pun langsung menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menghancurkan jiwa naga ungu, dan benar saja dalam satu pukulan di sini dia menghantam jiwa naga ungu dengan sangat-sangat keras. Dan ketika dia melakukannya di sini, dia tersenyum dan dia juga cukup terkejut ketika ternyata jiwa naga ungu kembali berubah menjadi jiwa naga hitam. Tapi orang tua ini dia pun masih dapat bersikap tenang dan dia juga berujar, jadi seperti itu. Di saat-saat terakhir kau kembali merubah wujud jiwa nagamu dan sepertinya kau melakukannya untuk dapat menyerap sebagian besar kekuatanku. Tapi memangnya kenapa kalau kau melakukannya lagi pula? Setelah beberapa kali pukulan lagi tentunya jiwamu tetap akan hancur, ujar dari orang tua ini. Dan untuk kau Zauvan, kau melakukan segalanya untuk dapat menahan 4 orang tetua sekaligus, dan tentunya itu akan menghancurkan dirimu sendiri ketika kau menggunakan pedangmu itu, dan tubuhmu tidak lagi dapat menahan ini semua. Tidak akan lagi dapat menahan efek baliknya, dan dengan daya serap naga hitam yang kau miliki, kau hanya dapat menahanku sesaat saja, tidaklah lebih. Dan sekarang tubuh fisikmu sudah hancur, ucap dari orang tua ini, yang kini dia kembali melepaskan kekuatan dirinya dan dia pun berhasil lolos dari sergapan jiwa naga hitam. Dan sekarang dengan sisa jiwamu yang kau miliki, kau tidak akan mungkin dapat membalikan keadaan. Zauvan, menyerahlah kau, ucap dari orang tua ini. Namun orang tua ini juga cukup terkejut ketika ada seseorang yang berujar, Tetua Kian, apa yang kau katakan? Senjata roh kami masih ada, tidak hancur, ucap dari rekan-rekannya yang lainnya, yang membuat orang tua ini dia pun bingung. Apa? Tadi aku melihatnya hancur. Apa yang terjadi? Ucap dari orang tua ini, yang ternyata dia masuk ke dalam ilusi yang diberikan oleh Zauvan. Dia nggak menyangka kalau ternyata dia masuk ke dalam sebuah ilusi dan tiba-tiba aja dia tidak lagi dapat merasakan kaki yang ia miliki. Dan dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ini namun ketika dia melirik ke arah lainnya, dia pun mendengar ada seseorang yang berujar, kau sangat berhati-hati, tapi bahkan orang yang paling waspada sekalipun pada akhirnya di saat-saat terakhir justru dia malah menurunkan kewaspadaannya, ucap dari Zauvan yang tiba-tiba aja muncul tepat di hadapan dari orang tua ini. Dan Zauvan dia pun berujar, aku sebelumnya membiarkan kau berpikir kalau kau telah menang, tapi nyatanya salah, ucap dari Zauvan yang membuat orang tua ini dia pun bingung. Bagaimana bisa Zauvan? Kenapa dia ada 2? Apakah ini ilusi? Ucap dari orang tua itu, yang ternyata dia masuk ke dalam ilusi yang telah diciptakan oleh Zauvan. Dia nggak menyangka kalau ternyata Zauvan menggunakan teknik ilusinya berpikir kalau dirinya telah berhasil mengalahkan Zauvan, tapi nyatanya itu semua salah. Orang tua ini pun dilahap oleh pedang milik Zauvan, yang membuat tetua lainnya mereka pun kaget ketika ternyata satu persatu rekan-rekannya dilahap oleh Zauvan, yang membuat orang tua ini dia pun mengatakan tidak ada lagi sebuah strategi ataupun koordinasi dan langsung aja serang Zauvan, ucap dari orang tua itu, yang membuat kini Zauvan akan langsung dilahap oleh 500 ahli yang tersisa dan juga para tetua yang akan langsung melahap Zauvan dari depan, yang membuat Zauvan dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya untuk dirinya, tapi dia nggak punya pilihan lain selain menghadapi mereka semua seorang diri. Dan dengan naluri bertarungnya di sini Zauvan dia pun melahap semua yang ada di depannya, karena di sini Zauvan dia hanya berpikir tentang Kinjan. Di saat dia harus menghadapi mereka semua, dia gak peduli, karena yang ada di pikiran dari Zauvan adalah dia harus menahan lebih lama lagi agar Kinjan dapat melarikan diri. Aku harus memberikan waktu untuk Kinjan, ucap dari Zauvan yang terus menggila melahap mereka semua yang ada di depan sana. Dan tanpa terasa pada malam harinya, di saat malam sudah tiba, di sini Zhao Desu dia pun terbangun dari pingsannya. Dan ketika dia membuka matanya, di sini dia pun muntah dan dia pun mencium aroma yang sangat-sangat busuk, aroma yang sangat-sangat mengerikan bagi dirinya. Dan ketika dia melihat kalau ternyata itu berasal dari rekan-rekannya yang telah dihancurkan oleh Zauvan, dan itu juga membuat Zhao Desu dia pun bertanya bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Ini bagaimana bisa separah ini? Apa yang harus kita lakukan dengan kerusakan seperti ini? Apa yang harus aku katakan kepada Sekte? Bagaimana aku bisa menanggung ini semua? Ucap dari Zhao Desu yang kaget melihat
Lihat rekan-rekannya yang telah dilahap oleh Zauvan. Namun di sini Zhao Desu dia juga berpikir harusnya Zauvan dia sudah dikalahkan di mana Zauvan, ucap dari dirinya. Namun di sini Zhao Desu dia pun kembali mendengar sebuah letupan yang sangat-sangat kuat yang membuatnya pun berpikir kalau seperti itu apakah itu Zauvan, ucap dari dirinya yang kini dia berlari menuju arah pertempuran. Dan ketika dia tiba di tempat itu dia melihat kalau ternyata banyak sekali rekan-rekannya yang ada di depan sana dan dia kini mencoba untuk dapat mendekati area itu dan dia melihat kalau ternyata Zauvan dia masih ada. Walaupun memang saat ini Zauvan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tatapannya kosong, tubuhnya terluka parah dan untuk Zauvan dia berdiri hanya dengan nalurinya saja. Namun melihat Zauvan yang masih dapat berdiri seperti ini membuat orang-orang tua mereka pun berpikir kalau Zauvan ini memang sangat mengerikan. Bahkan saat ini Zauvan dia pun kembali mengangkat pedangnya dan siap untuk kembali bertarung yang membuat mereka pun berpikir kalau Zauvan ini sangat-sangat gila. Apakah dia adalah manusia? Ucap dari mereka, tubuhnya sudah kami hancurkan sampai ke titik ini. Dan harusnya organ dalamnya juga telah hancur. Dan dalam kondisi seperti ini, dia bahkan sampai dapat melahap satu tetua lagi. Dia benar-benar gila. Bahkan dalam kondisi yang seperti ini, dia telah menyingkirkan 300 hingga 400 kultivator ranah virtual dan juga 5 tetua. Padahal tubuh fisiknya dan juga jiwanya sudah hampir hancur. Ucap dari orang tua ini sungguh tidak masuk akal. Apakah dia benar-benar masih hidup? Apakah dia hanya akan hancur jika jiwanya benar-benar telah dihancurkan total? Ucap dari orang tua ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh rekannya, di mana rekannya pun mengatakan kalau Zauvan sangat mustahil untuk dapat dihadapi. Dan dia, apakah Zauvan benar hanya ada di ranah visi dewa? Dan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi di sini mereka juga tahu jika saja mereka menyerang gegabah, mereka pun takut jika Zauvan dia menghancurkan jiwa miliknya, dan itu akan membuat mereka mendapatkan efek yang sangat berbahaya. Dan jangan sampai tertipu dengan penampilannya yang sekarat. Orang ini dia seperti monster. Kalau kita lengah sedikit saja maka kita harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Ucap dari orang-orang tua ini yang hal itu pun juga dibenarkan oleh rekannya. Namun melihat Zauvan yang masih dapat berdiri yang membuat para tetua lainnya pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Membuat Zhao Desu yang baru saja datang dia pun mengatakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Apa? Tetua? Apa yang telah kalian katakan? Kali ini kita kehilangan 400 ranah virtual dan juga 5 tetua Soul Fusion. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh mereka yang membuat Zhao Desu yang mendengarnya dia pun kaget. Dia nggak menyangka kalau ternyata mereka telah kehilangan lebih dari 300 ahli ranah virtual dan juga 5 tetua ranah Soul Fusion yang membuat Zhao Desu dia pun langsung berlutut dan dia pun mengatakan kepada Zauvan kenapa Zauvan dia masih hidup, kenapa kau masih ada Zauvan, gila. Ucap dari dirinya. Di sini Zhao Desu dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah misi yang telah dia minta. Dan dengan kerugian yang sebesar ini lantas bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan ini kepada sekte Zauvan. Kok gila. Kita telah mengirim 500 ahli ranah virtual dan juga 8 orang tetua ranah Soul Fusion. Dan setelah bertarung melawanmu selama 1 hari 1 malam, ini adalah hal yang gila. Bahkan menjatuhkanmu kami justru kehilangan lebih banyak kekuatan. Ucap dari Zhao Desu. Dan itu membuat Zhao Desu dia juga mengatakan kau Zauvan, kau ini sebenarnya apa? Kenapa kau masih hidup? Zauvan, masa depanku, hidupku semuanya telah kau hancurkan Zauvan. Ucap dari dirinya yang meraung-raung. Namun mendengar Zhao Desu yang mengatakan kalau baru 1 hari 1 malam membuat rekannya dia berujar, senior, kau salah paham. Ini bukan 1 hari 1 malam, tapi ini sudah 3 hari 3 malam. Ucap dari mereka yang membuat Zhao Desu tambah kaget. Apa? Dia menahan kita 3 hari 3 malam. Ucap dari Zhao Desu. Dan hal itu pun juga didengar oleh Zauvan yang membuat Zauvan dia berujar, jadi rupanya sudah 3 hari 3 malam. Baiklah, kalau begitu harusnya kalian tidak lagi dapat mengejar mereka. Ucap dari Zauvan yang kini tiba-tiba aja dia kehilangan kesadarannya dan dia juga langsung terjatuh di hadapan dari mereka semua yang membuat mereka semua pun juga cukup terkejut ketika kini Zauvan dia terbaring dan jiwanya juga perlahan-lahan mulai kembali masuk ke dalam tubuh fisik miliknya. Yang membuat seorang tetua dia pun datang mendekati Zauvan dan dia memeriksa kondisi dari Zauvan. Dan dia juga berujar kalau sepertinya Zauvan dia sudah berakhir. Ujar dari orang tua itu yang membuat Zhao Desu dia berujar, apa? Jadi dia sudah berakhir, tapi tadi dia masih berdiri. Ujar dari dirinya. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang tua ini, di mana orang tua ini dia mengatakan kalau sepertinya kata-kata yang sebelumnya adalah nafas terakhir dari Zauvan. Dan sebelumnya dia masih dapat bertahan. Ini semua karena tekad dan juga insting yang dia miliki untuk dapat menghentikan kita mengejar para wanita itu. Hanya dengan instingnya saja dia dapat menahan segalanya selama 3 hari 3 malam. Dan sebenarnya tubuh fisiknya sudah lama hancur dan jiwanya juga hanya tinggal tersisa pecahannya saja. Yang artinya saat ini dia sudah
berakhir. Ucap dari orang tua itu yang mengatakan kalau Zafan sudah koeng. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zafan. Zafan pada akhirnya dinyatakan meningsoi oleh orang tua ini. Dan apakah benar Zafan pada akhirnya dia meningsoi begitu aja? Akan dibahas di part lanjutannya aja. Kalau gue baca di komiknya dibilangnya katanya Zofannya meningsoi. Ya nggak mungkin lah. Masa iya dia meningsoi? Kalau jawabannya meningsoi, tamat lah, selesai. Dan itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan sorry kalau misalnya gue telat ya uploadnya, karena ya hujan kemarin. Dan durasinya agak sedikit lebih panjang bang. Ya ini 2 chapter. Gua tabung hari Jumat dan juga Sabtunya gua satuin. Dan itu aja. Dan semoga aja masih bisa dinikmatin. Dan itu aja, enjoy, thank you, bye, happy weekend dan sampai jumpa.